yang kita huni saat ini, ternyata memiliki lubang yang besar di dalamnya. Diduga, di kedalaman lubang besar di dalam bumi itu, tersembunyi kehidupan makhluk ciptaan Allah yang lain, selain manusia dan hewan. Hingga saat ini para ahli, peneliti berusaha untuk mengungkapkan adanya kehidupan di dalam bumi ini. Namun hingga saat ini manusia belum mengetahui keberadaannya dan faktanya juga belum terungkap. Namun tentang kehidupan makhluk di bawah bumi ini, sudah tertulis di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nastainu, ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu, ala asyrofil ambia, iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita sebagai manusia, tetap memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengungkap segala yang tertulis di dalam Al-Quran, untuk mengungkapkan segala rahasia atas ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Pencipta. Dan manusia hanya diberikan sedikit saja otak kecerdasan untuk mengungkap tentang segala misteri yang tertulis di Al-Quran. Namun, rasa penasaran dan ingin mengungkap kebenaran dari isi Al-Quran inilah, banyak manusia yang berlomba-lomba untuk terus menggali kebenaran tersebut. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 6-7, Allah SWT berfirman, Lahu mafis samawati wa ma fil ard, wa ma bainahuma tahta saru. Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajharu bil qawli fa innahu yang lamus saru wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan penjelasan atas kebenaran tentang adanya kehidupan makhluk di bawah bumi ini, dengan menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi pada ayat 95-97, yang bunyinya, Kola mamakana fihi robi khoiri fa'angin wani bikwati ajnal bainakum wa bainahum rodmah. Dia, Zulkarnain, berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Atuni Zubarol Hadid, Hatta Isa Sawabaina Sodafaini Kola Nufuhu Isa Jangalahu Naru, Kola Atuni Ufrai Ngalaihi Kidru. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Famas satongu ayat haruhu wamas tatongu lahu nakban. Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dari ayat tersebut, kita meyakini bahwa Zulkarnain memohon kepada Allah agar dibuatkan dinding yang membatasi antara kehidupan manusia di muka bumi ini dengan kehidupan makhluk yang sering disebut Yakjud dan Makjud. Karena nanti, di akhir zaman, mereka, makhluk Yakjud dan Makjud ini, akan melakukan perusakan di seluruh permukaan bumi ini, karena mereka adalah bangsa perusak. Maka Zulkarnain membentenginya dengan tebing yang tebal dan tinggi, sehingga bangsa perusak tersebut kesulitan untuk keluar dari dalam perut bumi. Tetapi, jika semua itu merupakan ketetapan dari Allah, dan jika Allah telah menghendaki, seluruh makhluk tidak akan mampu untuk menahan ataupun untuk menolaknya. Jika sudah waktunya, atas kuasa Allah, mereka akan merusak tatanan dan seluruh isi dunia ini, dan mereka itu tidak segan-segan membunuh manusia, karena manusia bukan merupakan bangsanya. Diketahui Zulkarnain adalah sosok hamba saleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah sehingga dapat menjinakkan kaum perusak bernama Yakjuj dan Makjuj.
Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Perlu diingat jika ayat-ayat tersebut bukanlah suatu pembenaran adanya Agartha, atau adanya dunia lain di dasar bumi. Tetapi kisah Zulkarnain ini, menceritakan bahwa ada tempat-tempat rahasia, dan tersembunyi di dalam perut bumi ini yang berisi makhluk-makhluk lain, yakni makhluk mitologis yang belum kita ketahui hingga saat ini. Dalam kisahnya dahulu kala terdapat teori serta legenda, yaitu adanya sebuah kota atau kerajaan yang dinamakan Agartha. Nah, tempat ini yang dikaitkan dengan hal mistis, karena di kota ini menurut kisahnya, katanya sih, memiliki kehidupan yang sempurna. Lebih sempurna dari kehidupan yang ada di permukaan bumi. Sementara, umat Hindu menyebutnya dengan Agarthi, artinya kota legenda yang letaknya ada di inti bumi dan memiliki ibu kota bernama Sambaloh dengan nama lain yaitu Aryavarta. Hal inilah yang membawa akal pikiran manusia, kemudian menghubung-hubungkan kisah legenda tersebut, seolah-olah peradaban Agartha memang benar-benar ada, dan titiknya itu diperkirakan berada di Himalaya, Tibet. Umat Buddha pun mempercayai adanya Agartha atau disebut Agarthi, di mana diyakini di dalamnya terdapat roh-roh jahat, seperti kita yakini, jika nantinya telah muncul makhluk dari bumi seperti yang tertulis di dalam Quran Surat An-Naml ayat 82. Wa iza waqongal qawlu, alaihi mahrojnya lahum dabatam minalat, tukalimuhum anan nasakanu biayatina layukinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda mengenai salah satu tanda hari kiamat yang melibatkan sungai Efrat ini, yang artinya, tidak terjadi hari kiamat itu sehingga sungai Furat menjadi surut airnya dan mengeluarkan emas dari gunung-gunung. Banyak orang berperang karenanya. Maka terbunuh 99 dari 100 orang yang berperang itu. Dan masing-masing yang terlibat perang itu berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamatkan itu. Hadits riwayat Muslim. Cerita tentang bangsa Agartha hingga kini dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari Aryavarta, lokasi asal mula Hindu. Aryavarta juga terkait erat dengan sebuah tempat dalam kultur Buddha Tibet bernama Sambala, yang namanya berarti tempat penuh perdamaian. Ada sesuatu yang cukup menakutkan tentang menyelam ke dalam jurang yang gelap gulita, menuju misteri di pusat bumi. Bahkan di saat-saat terbaik, berada di bawah tanah bisa terasa sesak, tak terhindarkan, dan menakutkan. Kota bawah tanah di Derinkuyu, di wilayah Kapadokia Turki, sudah ada sejak ribuan tahun yang silam. Ini adalah yang terdalam dari jenisnya di wilayah ini. Jaringan rumit dari lorong-lorong berkelok-kelok lebih dari 8 tingkat, mencapai kedalaman 85 meter. Hidup di bawah tanah memungkinkan warga Derinkuyu untuk menghindari suhu ekstrim, dan lebih mudah mengusir penjajah. Mengingat bahwa mereka terbelah jauh ke dalam permukaan bumi, ditemukan ada sekitar 30 gua Ajanta, yang ternyata cukup terang di dalamnya. Mungkinkah ada hubungannya dengan kehidupan alam bawah bumi dengan alam barzah atau alam kubur? Marilah kita mencoba untuk menggali informasinya dari berbagai sumber. Pernahkah kita berpikir, kemanakah kita setelah meninggal dari alam dunia? Ternyata, setelah manusia meninggal dari alam dunia, manusia akan berada di alam barzah atau yang biasa dikenal dengan alam kubur, sebelum nantinya kita akan dibawa ke alam akhirat. Barzah sendiri artinya adalah sekat, yaitu sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Manusia yang singgah di sana sudah ada sejak Nabi Adam hingga detik ini. Meski hanya menjadi tempat persinggahan, tetapi waktunya cukup panjang, bahkan kabarnya lebih lama dibandingkan di alam dunia. Bagaimana kondisi manusia di alam barzah?
Alam barzah sebagai sekat antara dunia dan akhirat. Manusia yang sudah berada di alam barzah, mereka akan dapat melihat alam dunia dan akhirat. Manusia yang telah meninggal tidak dapat membawa gelar, jabatan, bahkan harta yang selama hidupnya dikejar. Tetapi yang dapat dibawa sebagai bekal yang dapat menyelamatkan kita hanyalah amalan ibadah dan perbuatan baik selama hidup di dunia. Terkait perhitungan amal baik dan buruk, Allah telah menjelasnya dalam Al-Quran, Surat Al-Zalzalah ayat ke-7. Famay yakmal mitskola zarotin hawiroy yaroh. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may yakmal mitskola zarotin syaroy yaroh. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8, sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan, selama menjalani hidup di alam dunia, pasti akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai miniatur akhirat. Manusia akan diperlihatkan oleh Allah tentang kenikmatan di akhirat bagi yang selalu melakukan amal ibadah dan perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, Allah juga memperlihatkan siksaan bagi setiap manusia yang melakukan perbuatan buruk selama di dunia, meskipun itu sangat kecil, tapi imbasnya sudah bisa dialami saat di alam barzah. Lalu, sampai kapan manusia akan berada di alam barzah? Bahwa manusia akan berada di alam barzah sampai dengan hari kiamat tiba. Saat itu, semua manusia yang berada di alam barzah akan dibangkitkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat ke-46. Anaru yugroduna, ngalaiha mutwa wa masyiyah, wa yaumatakumul sangatu, ujjilu ala firngauna, usyadal ngasab. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkan Firaun dan kaumnya ke dalam asap yang sangat keras. Selama di alam barzah manusia sudah diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Bahkan, meskipun diperlihatkan, tetapi sudah ada yang terkena imbasnya, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa. Bagi yang berbuat dosa, akan mendapatkan siksa kubur di alam barzah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pun berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Inilah doanya, Allahumma iniya, usubika, min ngazabil qabri, wa min ngazabinar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Nah, adakah hubungan antara alam barzah dengan kehidupan alam di bawah bumi kita? Jika penasaran, Anda, Sobat Kolbun bisa menuliskan pertanyaan, saran, kritik atau permintaan suatu konten. Insya Allah, saya akan berusaha untuk memenuhinya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, agar kita selalu mengingat akan kematian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.